Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Ranti Sukmadiantika, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengatakan materi tentang pentingnya melestarikan dan mengelola mangrove dengan baik guna tetap menjaga manfaat untuk masa depan. Video kali ini dibuat sebagai pemenuh tugas ujian tengah semester mata kuliah Green Economy and Trade yang dibimbing oleh Bapak Alif Rahmat Setianto. Mangrove adalah jenis tanaman difetil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Tanaman mangrove tidak dilindungi atau dilarang untuk memanfaatkannya. Misalnya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kosmetik atau farmasi atau bahan tambahan tekstil. Hutan mangrove adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa yang padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan, terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak untuk hewan, tetapi juga untuk manusia. Mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar. Peranan hutan mangrove sangatlah penting untuk negara seperti Indonesia. Hal ini diakibatkan karena letak geografis Indonesia yang umumnya berada di pesisir pantai. Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang unik, karena hutan mangrove ini tumbuh di daerah pesisir pantai dan di pertemuan antara air laut dan air tawar. Habitat yang unik tersebut membuat hutan mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Sekitar 3 juta hektar hutan mangrove tumbuh di sepanjang dunia. Hutan mangrove dapat ditemukan di banyak wilayah Indonesia, dan ekosistem mangrove regional penting ada di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Menurut Kepala Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut, atau biasa disingkat dengan BPSPL, Sumatera Barat, ini Bapak Yusuf mengatakan lebih kurang 477.471,49 hektar kawasan hutan mangrove tersebar pada 7 provinsi Sumatera. Ketujuh provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. Ciri-ciri tanaman bakau ini adalah hidup dengan berkelompok dalam jumlah yang banyak, memiliki akar yang besar, dan memiliki buah. Di pantai, banyak para petani menanam tanaman bakau karena manfaatnya yang banyak lagi kelangsungan pantai di tempatnya. Selain itu, tanaman bakau juga dapat membuat suasana sekitar pantai menjadi lebih indah. Di pantai Pariaman, tanaman bakau dijadikan sebagai tempat wisata dengan menaiki kapal yang sudah disediakan oleh pihak pengelola, di mana para wisatawan bisa duduk santai di atas kapal kecil sambil menarik kawasan hutan bakau. Selain itu, tanaman bakau juga memiliki manfaat yang penting bagi kehidupan di sekitar lingkungannya. Berikut saya sebutkan beberapa fakta penting tentang mangrove. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu wilayah yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Yang kedua, mangrove Indonesia merupakan salah satu hutan yang kaya karbon di dunia ini. Ketiga, mangrove Indonesia memainkan peran signifikan dalam strategi mitigasi perubahan iklim, baik dalam negeri maupun global. Mangrove di Indonesia terancam oleh revolusi biru. Selanjutnya, hutan mangrove di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakat lokal sebagai penyangga mata pencarian. Yang keenam, mangrove menyokong spektrum luas jasa ekosistem. Yang ketujuh, mangrove merupakan habitat bagi spesies laut dan darat. Selanjutnya, beberapa manfaat
dari hutan mangrove. Akan saya sebutkan. Yang pertama, sebagai sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik. Yang kedua, tempat berkembang biak atau pemijahan, wilayah asuhan atau nursery, tempat makan, feeding, serta tempat berlindung satwa liar. Ketiga, mempunyai potensi sebagai kawasan wisata alam. Yang keempat, mitigasi perubahan iklim karena mangrove menyerap karbon monoksida. Yang kelima, mempunyai potensi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan konservasi. Yang keenam, sebagai penghasil bahan organik dan bahan baku industri. Dan di sini juga akan saya lampirkan deforestasi Indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Berikut data ini saya lampirkan pada presentasi kali ini. Bisa kita lihat pada tahun ini mengalami sedikit penurunan. Sesungguhnya mangrove berkontribusi besar menjadi pelindung utama bagi kelestarian lingkungan kita. Hutan mangrove memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti mencegah terjadinya erosi pantai, menjaga katalitas tanah dari air laut, menjadi habitat perikanan, menjaga kualitas udara dan air, mencegah pemasaran global, dan menjaga iklim dan cuaca. Ketika kita tidak memiliki kepedulian pada kelestarian mangrove akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pahami dengan baik bahwa kerusakan lingkungan memberikan dampak kerugian besar pada manusia. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan bencana alam sering terjadi. Nah, menyikapi hal ini, kita sebagai manusia tentunya memiliki kewajiban untuk ikut berkontribusi dalam melestarikan dan mengelola mangrove dengan baik. Jangan sampai kita terlalu serakah dalam memanfaatkan mangrove sehingga mengakibatkan anak cucu kita tidak dapat merasakan manfaat dari mangrove tersebut. Sebagai generasi muda, perlu untuk melakukan suatu gerakan untuk berkontribusi dalam memperbaiki kelestarian mangrove menjadi pulih seperti sedia kala. Mari bersama-sama kita menyatukan suatu gerakan untuk melestarikan dan mengelola mangrove dengan baik, sehingga manfaat dari mangrove bisa kembali seperti semula dan kita akan dapat kembali lagi merasakan manfaat terbesar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan hutan yang satu ini juga menghadapi berbagai macam jenis masalah, seperti melakukan beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah masalah tersebut, ini seperti melakukan upaya penanaman kembali atau reboisasi. Yang kedua, restorasi kawasan mangrove. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang mangrove dan pengelolaannya dan manfaatnya. Yang ketiga, perbaikan lingkungan hutan. Dari materi berikut, hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan. Hasil hutan juga jelas merupakan sumber daya ekonomi potensial yang beragam, yang di dalam areal kawasan hutan mampu menghasilkan hasil hutan kayu, dan hasil hutan yang tidak ketara atau intangible, seperti perlindungan tanah, pelestarian sumber daya air, dan beragam hasil wisata. Nah, dari hal tersebut terungkap bahwa hutan, kehutanan, dan hasil hutan sesungguhnya menjadi sumber daya yang mempunyai potensi menciptakan barang, jasa, serta aktivitas ekonomi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kajian ekonomi akan meliputi sumber daya sendiri-sendiri atau secara majemuk sehingga disebut sumber daya hutan. Nilai ekosistem sumber daya hutan di hutan mangrove adalah hutan mangrove memiliki nilai ekonomi
sumber daya hutan sebagai bahan baku obat dan pangan melalui bunga, kulit, getah, buah, akar, dan kayu dari berbagai jenis tumbuhan di hutan mangrove tersebut. Jadi, sudah sepatutnya kita menjaga kelestariannya yang telah memberikan begitu banyak manfaat dan keuntungan yang diberikan untuk kita. Nah, sampailah kita pada akhir pertemuan. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.